Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video pembelajaran untuk teori PCLN. Nggak kerasa ya, udah minggu kelima. Berarti udah tinggal 2 weeks left. Kita akan UTS. Seperti yang ada di SAP, kita sekarang akan belajar verification. Ini part 1, karena kita tahu bahwa verifikasi itu ada 2 part. Kenapa sih sampai ada 2 part gitu ya? Kemarin kita udah 2 kali belajar tentang bagaimana cara memperbaiki model baik dari ensemble maupun asimilasi. One thing that we have to know gitu ya, kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak akan pernah tahu bagaimana cara memperbaiki kalau kita tidak tahu kita salah. That's why wise men say that you can't improve yourself without knowing your mistakes. Itu impossible banget kalau kita pengen maju tapi nggak mau mengakui kesalahan ataupun nggak tahu kita salahnya di mana. That's why kita belajar tentang verifikasi. Lumayan banyak. Kenapa itu akhirnya saya pecah menjadi 2, part 1 dan part 2. Nah, yang part 1-nya ya karena ini masih awal banget, jadi ya definisi, kemudian motivasi ini bisa dikatakan alasan juga, kemudian bagaimana sih forecast yang baik itu, terus kita akan ngomong tentang forecast quality, kemudian tipe-tipe forecast dan verifikasinya, termasuk nanti introduction to methods kayak gitu. Langsung aja, seperti biasa, apa sih verifikasi gitu ya. Di sini saya lagi-lagi mengambilkan 3 pengertian yang kali ini sebenarnya hampir sama semua, bahwa forecast verifikasi itu adalah proses mengakses atau menilai kualitas dari forecast kita, yang dimana katanya Ebert tahun 2013 gitu ya, itu tuh including monitoring, including understanding, kemudian making improvement. Bahwa yang namanya verifikasi itu nggak hanya menilai tapi ada follow up-nya gitu ya. Follow up-nya apa? Kita ngerti dari mana sih errornya, berapa sih errornya, dan terakhir bagaimana memperbaiki si forecast system itu. Kalau dari workshop, ada workshop tentang International Verification Methods workshop, nanti linknya semuanya akan saya kasih di video description, so jangan lupa untuk selalu lihat video description. Bahwa forecast verification itu adalah membandingkan atau memverify gitu ya dengan observasi gitu ya, atau sesuatu estimasi yang dia benar. Nah, verifikasi itu bisa kualitatif, bisa juga kuantitatif. Bedanya apa? Kalau kualitatif itu ya namanya kualitas, hanya dilihat gitu ya. Kalau kalian membandingkan, bener nggak sih kalau hasilnya modelnya segini, observasinya segini. Kalau kuantitatif itu sampai muncul kata-kata akurat nggak? Nah, taunya akurat berapa? 100% kah? Namanya akurat gitu ya, 80% kah? Jadi ada number di sana. Dan yang pasti forecast verification seharusnya gitu ya memberikan informasi bagaimana sih errornya di mana sih, kayak gitu. Kira-kira dapat dipahami ya. Oke. Kemudian kenapa sih kita butuh gitu ya? Kenapa sih kita butuh memverifikasi? Kalau dari source yang saya dapatkan gitu ya, setidaknya kita harus achieve gitu ya. Alasan-alasan berikut. Yang pertama, karena kita butuh untuk memonitor kualitas dari forecast kita. Seberapa akurat forecast kita, apakah dia ada perbaikan over the time gitu. Karena balik lagi, kita tidak akan bisa memperbaiki diri kita tanpa kita tahu salah kita. Jadi learn from the mistake gitu ya. Jadi belajar dari kesalahan, kita mengimprove. Nah, akhirnya pertama adalah memonitor. Kemudian setelah monitor ya pasti mengimprove. Yang tadi saya bilang bahwa percuma kalau verifikasi aja tapi nggak ada follow up-nya. Untuk mengimprove forecast quality gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu apa sih salah kita, di mana sih salah kita, kayak gitu. Nah, yang terakhir, to compute the quality of different forecast system gitu. Untuk menghitung kualitas dari sistem forecast yang berbeda. Maksudnya apa? Kayak gitu ya. Misal kayak gini. Kan kalau kalian menggunakan 2 model gitu, atau
mungkin sebelum kalian menggunakan initial model, kalian pengen tahu tuh mana sih yang lebih baik gitu ya, makanya kalian menilai. Misal sama-sama reanalisis, satunya disediakan oleh ENCAP gitu ya, FNL, satunya dihasilkan oleh ECMWF, meskipun mereka sama-sama resolusinya let's say 1 derajat Celcius gitu, tapi kan yang disediakan misal variabelnya berbeda, ketinggiannya berbeda. Nah kalian assess tuh gitu ya, terus kira-kira nanti kualitasnya bagaimana gitu ya antara satu dengan yang lainnya. Misal kalau FNL bagus, kok kenapa sih dia bagus gitu, oh misal suhunya errornya lebih kecil, oh ini misal dari 5 variabel yang dibandingkan gitu ya, FNL 4 unggul, sedangkan HMWF enggak, cuman satu doang yang unggul. Jadi kita tahu oh berarti HMWF itu lag untuk variabel ini gitu. Jadi kita membandingkan tuh antara forecast system yang berbeda. Itu salah satu important reasonnya kayak gitu. Nah yang lain ini sebenarnya banyak sekali gitu ya contohnya. Gampangannya juga misal nih, kadang agak susah juga sih dibilang memverifikasi. Kalau kita gitu ya, kita kan banyak nih variabel yang mungkin tidak ada observasi secara langsung. Contohnya apa? Misal kalau kita mau memverifikasi parametrisasi PBL gitu ya, PBL ini kan berarti kaitannya sama flux gitu ya, kaitannya sama flux, baik flux suhu maupun flux kelembapan kayak gitu. Sayangnya gitu ya tidak ada observasi terkait ini kayak gitu ya. Setahu saya memang Indonesia tidak punya edcovariance, mungkin saya sudah sering bilang terkait ini gitu. Terus bagaimana kita mengakses nilai-nilai ini dari hasil model gitu kalau kita tidak punya observasinya? Sebenarnya ini pilihan terakhir gitu ya, tapi diperbolehkan di bidang di skop verifikasi apabila kita tidak mendapatkan nilai observasi gitu ya. Kita boleh mengetes terhadap suatu tempat gitu ya yang memiliki nilai observasi, terus kita tes, kita tahu gitu ya, oh model ini errornya dikaitkan sama observasi segini. Jadi kita tahu, kita kan nge-ses ini, oh kita tahu errornya segininya. Nah ini nanti kita bandingkan dengan hasil model kita di daerah kita dengan anggapan bahwa kita sudah tahu errornya dia sekian, kita tahu uncertainty-nya dia sekian. Biasanya yang selain kayak PBL itu juga untuk assess model laut, karena model laut itu susah banget observasinya kayak gitu ya. Jadinya kita boleh tuh gitu, kita boleh mengassess gitu ya dengan observasi mungkin yang ada datanya di daerah mana gitu ya, sedangkan di daerah kita nggak ada observasinya. Kita assess dulu model kita dengan catatan misal resolusinya disamakan, gede domainnya disamakan, panjang datanya disamakan, baru di assess di sana. Kalau dia hasilnya bagus, errornya kita tahu sekian, uncertainty-nya sekian, kita pindah gitu ya, model yang sudah tadi kita assess, kita jadikan komparasi dengan model kita di tempat kita. Itu boleh, meskipun itu adalah pilihan terakhir, tapi itu diperbolehkan. Memang kalau kita keterbatasan terhadap observasi kayak gitu. Karena balik lagi gitu ya, suatu kebenaran kita nggak tahu juga kebenarannya seperti apa, karena observasi sendiri dibilangnya gitu ya, dari source yang saya baca, observasi sendiri tuh uncertainty-nya banyak banget gitu, meskipun dibandingkan dengan uncertainty model jauh lebih banyak, tapi observasi kita nggak bisa memungkiri bahwa observasi itu punya error gitu. Cuman ya jadi kan kalau kayak gitu kita nggak tahu ya kebenarannya seperti apa. Itulah kenapa kita boleh membandingkan antar dua model dengan syarat model tersebut pernah di-assess dengan observasi, sama kayak gitu. Oke, next kayak gitu. Selain tadi important reason gitu ya, important reasons kenapa sih kita membutuhkan verifikasi terhadap forecast kita, setidaknya ada 3 user gitu ya yang perlu di satisfy dengan verifikasi forecast kita. Yang pertama secara administratif, karena secara administratif itu butuh untuk memonitor performance dari forecast kita over the time, dan kemudian membandingkan dengan forecast quality terhadap prediction system. Siapa ini administratif gitu ya, siapa WU gitu ya, misal BMKG gitu.
BMKG perlu gitu, perlu untuk memonitor performance dari forecastnya dia over the time gitu ya, karena dia sebagai penyedia layanan perakiraan cuaca gitu. Jadi untuk apa? Untuk mengimprove perakiraannya gitu. Karena kan kita tahu kayak misal kita kita kan kayak beli model tuh sekarang, kita memang sih bisa produce forecast sendiri, tapi kan kita mostly pakai modelnya Prancis gitu ya. Nah, BMKG sebagai administratif gitu ya, sebagai bagian dari melakukan bidang administrasi gitu, perlu untuk memonitor apakah performance dari Perancis ini bagus untuk wilayah saya. Kalau nggak bagus, gimana kualitasnya gitu kan. Itu jadinya ada insight gitu ya, apakah kita perlu melanjutkan kerjasama dengan Perancis atau mungkin nanti kita perlu untuk beli atau mungkin ada agreement dengan sistem prediksi yang lain kayak gitu. Terus kemudian untuk scientific gitu ya, jadi untuk ilmuannya pentingnya apa ya, untuk mendiagnosis gitu, mendiagnosis dari performance dan mengimprove gitu ya, mengimprove dari prediction sistemnya. Karena kita tahu gitu ya, oh nggak bagus nih model ini, nah kita cari tahu nggak bagusnya di mana, apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Mending mungkin konfigurasinya diperbaiki, atau mungkin kita melakukan uji apa, terus kita tahu oh ternyata key parameternya segini, oh ternyata koefisiennya harusnya seperti ini kayak gitu. Jadi ada improvement kalau dari sisi scientific. Nah, kalau dari sisi ekonomi itu adanya forecast verification gitu ya, adanya verifikasi terhadap forecast itu tuh untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan terhadap customer gitu ya, terhadap produk kita. Nah, mungkin kalau BMKG sih karena memang dia tidak komersil gitu ya, jadi mungkin ekonomiknya nggak begitu kelihatan. Tapi kayak AccuWeather gitu ya, AccuWeather tuh perlu banget gitu untuk memverify hasil forecastnya dia gitu. Untuk apa gitu, biar dia engage sama customer, biar customer selalu balik ke dia gitu ya. Jadi dia tahu gitu ya, oh forecast yang saya sediakan itu berharga nggak untuk usernya gitu, dan mungkin nggak kalau user itu balik lagi menggunakan produk saya kayak gitu. Kira-kira dipahami gitu ya, kenapa sih kita butuh memverify hasil forecast kita. Gampangannya, kita pengen memperbaiki diri, kita harus tahu kesalahan kita, gitu aja sih gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan Murphy gitu ya 1993, dia dalam papernya gitu yang judul What is a good forecast, bagaimana sih dikatakan bagus forecast itu gitu ya. Setidaknya dia harus fulfill 3 types gitu ya, 3 tipe dari yang dikatakan forecast itu bagus gitu. Yang pertama konsisten gitu ya. Konsisten itu apa gitu ya? Adanya korespondensi antara forecast sama judgment. Judgment, apa itu judgment gitu ya? Ya, judgment yang dimaksud itu adalah kalian sebagai forecaster, kalian belajar sama-sama analisis cuaca, kalian diberikan data yang sama. Apakah kalian yakin bahwa analisis kalian akan sama persis? Enggak kan gitu ya. Apa yang bikin beda adalah knowledge gitu ya, pengetahuan. Mungkin someone gitu, dia menggunakan analisisnya berdasarkan variabel A, B, C, sedangkan orang yang lain menggunakan variabel D, E, F gitu ya. Meskipun mungkin hasilnya sama-sama oke, hujan gitu, tapi kan mungkin ada yang sampai oh hujan lebat jamnya segini, yang satunya oh hujan ringan jamnya segini. Itu beda, karena apa? Karena judgment dari forecaster itu beda gitu ya. Forecaster berdasarkan dari pengetahuannya. That's why gitu ya, yang namanya forecast bagus tuh kalau dia konsisten. Konsistennya apa gitu ya? Konsisten antara weather forecast yang sekarang itu konsisten sama judgment atau pengetahuannya si forecaster. Jadi forecaster di sini nggak menggunakan model ya, tapi emang benar-benar berdasarkan pengetahuan dia. Nah, masalahnya pengetahuan si forecast ini kan nggak selalu benar gitu ya, pasti ada yang nggak perfect lah ya gitu, nggak sempurna, mungkin ada salah gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan ketidakpastian. Makanya kenapa kita perlu memverifikasi. Itu yang pertama. Jadi bahwa forecast yang bagus itu harus konsisten antara forecastnya
sama pengetahuan kita sebagai forecaster. Kemudian yang kedua, ini kualitas. Nah, kalau kualitas itu adalah korespondensi antara forecast sama hasil observasi. Kalau tadi itu lebih kualitatif gitu ya, kalau ini kuantitatif. Jadi ada data observasi terus kita bandingkan. Dan ini sebenarnya yang kita maksud dengan forecast verification gitu ya. Jadi kita membandingkan dengan observasi. Kemudian yang ketiga itu adalah value. Bahwa forecast yang bagus itu tidak hanya konsisten terhadap knowledge dari forecasternya, tidak hanya punya kualitas ketika dia dibandingkan dengan observasi. Yang ketiga, dia punya value, punya nilai, ada benefitnya, ada keuntungannya gitu ya dari forecast yang kita produce terhadap pengguna. Maksudnya seperti apa gitu ya? Apakah beda antara forecast quality dan forecast value? Jelas gitu ya, bahwa kualitas yang bagus belum tentu dia punya value. Dan sebaliknya, bahwa dia punya value gitu ya, tapi belum tentu dia kualitas forecastnya bagus. Contohnya seperti apa? Kayak gini, misal kalian punya high resolution numerical weather prediction. Let's say resolusinya anggap 1 kilo lah within city gitu ya. Nah, misal ini kotanya gitu. Ini. Nah, terus kemudian in short time prediction gitu ya. Kalian lihat bahwa ternyata akan ada CB di sini gitu. Kalian ngomong gitu ya. Hati-hati bahwa akan ada CB bla 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 bla. Kenyataannya 30 menit kemudian memang benar ada CB, tapi ternyata di sini kayak gitu. Artinya apa? Secara kualitas dia salah, dia gagal gitu ya. Karena apa? Secara letak salah gitu. Belum lagi nanti mungkin secara waktu dan sebagainya. Tapi dia punya value. Dia punya value gitu ya. Karena dia ada di kota pertama. Dan dia diinformasikan. Yang dimana dalam kota ini pasti ada penduduknya gitu ya. Setidaknya kalau dia sudah diinform bahwa akan ada CB gitu ya, penduduk sini mungkin gak akan lewat ke sini lah, atau males lah pergi ke arah sini. Meskipun secara kualitas dia gak bagus gitu ya, tapi dia ada maknanya. Dengan dia disiarkan forecast tersebut gitu ya, ada orang yang mungkin memanfaatkan itu meskipun meleset. Berarti ini namanya adalah poor quality, high value. Jadi dia ada nilainya, ada benefitnya. Contoh yang lainnya adalah misal high quality tapi poor value. Contohnya ketika kita berhasil dengan tepat gitu ya memprediksi suhu atau misal awan di perawanan gitu ya, perawanan di gurun apa ya, gurun Sahara lah, gurun apa gitu ya. Kita benar gitu ya bahwa suhu sekitar lebih dari 37 derajat Celcius. Awan jumlahnya 1/8. Secara forecast quality, benar observasinya. Cuman ada value-nya enggak? Ya siapa yang mau ke gurun, apalagi tengah gurun? Ya orang aja males gitu, udah tahu suhunya 37 derajat, panas-panas gitu ya. Apa maksudnya? Bahwa kualitas forecast bagus gitu ya. Ya kalau nggak ada value ngapain? Itulah kenapa gitu ya, katanya si Murphy kalau memang mau dikatakan forecast itu bagus, setidaknya 3 ini harus terfulfill. Jadi match sama kemampuan forecaster, kemudian dia berkualitas dan dia ada value-nya. Kenyataannya ini susah untuk matching 3 types ini, susah kayak gitu. Nah, dari tadi kita bilang kualitas, dan tadi saya juga sudah menggarisbawahi gitu ya, bahwa kalau kita ngomongin tentang verifikasi berarti kita ngomongin tentang kualitas. Nah, terkait dengan aspek kualitas dalam verifikasi itu setidaknya ada 9 terminologi atau term gitu ya yang dicetuskan oleh si Murphy. Biasanya term-term terkait kualitas ini terkait verifikasi juga. Apa sih term-term yang terkait sama verifikasi? Pertama, bias itu apa gitu ya, bahwa ada korespondensi antara rataan forecast dengan rataan ops ya, seperti yang kalian biasa tahu lah ya, bias gitu. Jadi kalian membandingkan antara rataan si prediksi kalian dengan rataan si observasi kalian kayak gitu. Nah biasanya bias ini yang bisa nanti ngeluarin overestimate, underestimate. Kalau kalian nggak menghitung bias gitu ya,
sewajarnya, nggak boleh ngomong ini underestimate atau ini overestimate gitu. Kalau emang dia lebih kecil, bilang aja nilainya lebih kecil dari observasi, misal kayak gitu. Kemudian yang kedua, akurasi gitu ya. Akurasi itu adalah level agreement gitu ya, kesepakatan satu sama lain gitu ya antara forecast dengan observasinya. Nah biasanya gitu ya, akurasi itu kalau ada perbedaan antara forecast dengan ops, kita namakan dia error. Semakin kecil errornya berarti akurasinya semakin besar. Bahwa akurasi perfect itu misal 100% atau 1 kayak gitu. Kemudian skill itu adalah akurasi terhadap suatu forecast relatif gitu ya, relatif terhadap forecast reference atau forecast rujukan. Forecast rujukan itu apa kayak gitu ya, adalah forecast yang dia itu easily available dan bisa diinterpretasikan secara simple, atau bisa dikatakan punya skill minimal lah yang bisa dijadikan rujukan gitu. Contohnya apa gitu ya, misal kita membandingkan forecast kita hari ini dengan forecast hari kemarin, yang dimana hari kemarin itu kondisi baik-baik aja, cuaca baik-baik aja, nggak ada yang berubah gitu ya, ya emang kayak gitu. Jadi itu referensinya, terus kita bandingkan dengan sekarang. Nah skillnya naik atau tidak. Bisa juga karena kita tahu bahwa tiap siang di sana itu akan ada angin laut jam segini, arah anginnya akan selalu dari laut dengan kecepatannya sekian, itu persisten kayak gitu. Nah kemudian kalau kita forecast dan sekarang misal ada anomali atau misal kecepatannya lebih kenceng gitu ya, kita bandingkan skill kita dengan yang kemarin, misal kayak itu. Jadi selalu ada referensi forecastnya. Kemudian asosiasi ini adalah adanya hubungan secara linear gitu ya antara forecast dengan observasi. Contohnya yang kalian biasa gunakan, coefficient correlation gitu ya. Misal kan kalau kalian sukanya adalah hubungannya kuat, hubungannya lemah gitu. Apa maksudnya hubungannya kuat? Apa maksudnya hubungannya lemah? Itu tuh harus bisa dijelaskan. Hubungan kuat itu seperti apa sih? Misal 0,9 gitu ya. Terus kalau hubungannya kuat apa? Berarti bahwa si model ini dapat mengikuti fluktuasi observasi dengan baik. Misal ketika hujan gitu ya, tiba-tiba temperatur turun, ngedrop, observasi jelas gitu ya, karena ada hujan temperatur turun. Kemudian model karena 0,9 korelasinya kuat, berarti kita expect bahwa dia juga akan turun gitu. Nah kalau misal yang lemah seperti apa gitu ya, yang lemah misal 0,2 atau misal 0,1 gitu ya, ketika observasi turun gitu ya, habis hujan, ternyata model enggak gitu ya. Karena apa? Karena dia terlambat misal menghasilkan hujan. Artinya apa? Model tidak mampu mengikuti fluktuasi si observasi. Nggak bisa kalau cuman cukup, kuat. Apa implikasi dari kuat itu kayak gitu. Jadi dia harus menjelaskan linear relationship. Kemudian reliability gitu ya, adalah agreement atau kesepakatan gitu ya, rataan kesepakatan antara value forecast dengan value-nya si observasi kayak gitu. Nah ini tuh biasanya kayak bin gitu ya, nanti kalau di metode gitu ya dia kayak histogram, kayak bin kayak gitu. Nah dia itu biasanya kalau forecastnya gitu ya, kalau forecastnya itu cenderung menghasilkan histogram yang sama gitu ya, tingginya sama, berarti overall reliability-nya itu sama dengan bias. Tapi kalau misal stratified gitu ya, ada yang ini, ada yang nyebar gitu ya, nggak sama. Nah itu nanti tergantung dari kategorinya. Kan kalau histogram itu kan misal ada 0 sampai 5, 5 sampai 10. Nah itu nanti tergantung kategorinya, bagaimana menginterpretasikannya. Kemudian resolusi. Nah resolusi itu adalah kemampuan dari forecast gitu ya untuk membedakan, kemampuan dari forecast untuk membedakan terkait suatu kondisi berdasarkan distribusi frekuensinya. Jadi misal kayak gini, suatu forecast nih distribusinya menghasilkan akan terjadi event A kayak gitu. Nah kemudian dia juga gitu ya, dia juga bisa membedakan sekian jam dia hasilnya forecastnya A, sekian jam dia forecastnya B kayak gitu.
Nah, meskipun misal secara keseluruhan dia salah gitu ya, misal secara keseluruhan dia salah lah forecastnya, tapi karena dia bisa membedakan atau outcome dari forecast itu bisa membedakan suatu kejadian yang berbeda gitu ya, dia dikatakan punya resolusi. Jadi resolusinya bagus, even though gitu ya, secara keseluruhan mungkin akurasinya jelek. Kemudian sharpness. Kalau sharpness itu adalah kemampuan atau tendensi dari forecast gitu ya, kecenderungan dari forecast untuk bisa memprediksi extreme value. Ini sama kayak resolution. Meskipun mungkin secara overall akurasinya jelek gitu ya, akurasinya cuman mungkin 40% gitu ya, tapi dia bisa predik bahwa akan terjadi extreme value. Misal hujan dengan tinggi 100 mm, meskipun dia di jam yang salah atau di titik yang salah yang bikin akurasinya misal jeblok gitu ya, tapi dia bisa memforecast bahwa akan terjadi extreme value. Dia bisa dikatakan memiliki ketajaman, misal kayak gitu. Kemudian diskriminasi itu adalah kemampuan dari forecast gitu ya untuk memisahkan gitu ya, jenis forecast berdasarkan observasinya. Misal yang pertama gitu ya, bila dia dibandingkan dengan kondisional dari observasi. Bila dia seperti ini, forecast juga bisa. Forecast juga bisa menghasilkan prediksi yang seperti ini. Bila observasinya segini, maka dia akan jadi hujan. Nah, forecastnya juga bisa kayak gitu. Atau misal perbedaan antara forecast kondisional dengan forecast yang unconditional kayak gitu dibandingkan dengan keseluruhan observasi. Misal kalau kondisional berarti kan ada syaratnya tuh, kalau unconditional dia tidak ada syaratnya. Kalau dia bisa membandingkan itu gitu ya dengan observasi, maka dia dikatakan punya diskriminasi. Kemudian yang terakhir uncertainty atau ketidakpastian gitu ya, berarti dia variabilitas gitu ya, variabilitas dari si observasi. Semakin besar variabilitas variabilitas dari forecast gitu ya, maka dia semakin nggak pasti. Nah, biasanya forecast yang kayak gini nih susah gitu ya, susah untuk diprediksi atau cenderung susah untuk diprediksi gitu ya, karena variansinya itu besar sekali kayak gitu. Nah, kemudian next kita belajar tipe-tipe dari forecast. Sebenarnya tipe forecast itu secara keseluruhan dari source yang saya dapat itu ada 3. Jadi yang pertama adalah nature or forecast, di mana nature or forecast itu terbagi menjadi deterministik, yakni tunggal gitu ya. Misal berapa sih nilai hujan gitu ya secara kuantitatif, 50 mm per jam kah, 100 mm per jam kah, dari hasil model yang di running secara sendiri, single run gitu ya. Kemudian probabilistik gitu, berarti berapa sih probabilitas terjadinya hujan, atau misal ensemble forecast yang kemarin kita belajar gitu ya, ada accidents of cloud gitu. Probabilitas terjadinya hujan lebih dari 50 mm itu misal 30%, berarti sebanyak 30% dari keseluruhan member bilang akan terjadi hujan dengan threshold sekian. Dan juga bisa kualitatif gitu ya. Kualitatif itu apa? Wording ya tadi, kayak misal based on judgment dari knowledge, atau kalau kalian biasanya lihat itu di forecaster guidance ya, atau apa sih kalau kalian di Meteo Factory itu ada yang namanya 3-day outlook, ada yang 5 days outlook, ada yang seminggu ke depan gitu. Jadi wording gitu ya, bahwa akan ada seruakan dingin gitu misal, atau mungkin nilai MGO sekian. Jadi kayak wording kayak gitu. Itu kalau nature forecast. Kemudian ada juga space time domain, berarti dia secara time series. Kalau time series berarti kita ambil satu titik gitu ya, terus kemudian kita produce time seriesnya gitu ya, ini nilainya, ini time seriesnya kayak gini. Misal untuk observasi, dan misal ini untuk model, ini misal untuk observasi kayak gitu. Kemudian spatial distribution. Kalau spatial distribution ya udah berarti gampang, kita memilih satu tanggal gitu ya, terus kemudian kita plot secara spasial. Dan juga bisa pool space and time. Jadi dia misal kita sesuaikan tanggal tertentu
dan spasial tertentu, misal average, monthly, SST di wilayah ini kayak gitu. Itu termasuk space time domain. Kemudian ada forecast jenisnya specificity, jadi spesifik gitu ya, khusus gitu ya. Misal contohnya dikotomus yes atau no gitu ya, yes or no kayak gitu. Misal terjadinya kabut, kemudian terjadinya CB, iya atau tidak akan terjadi CB, atau misal rain event, hujan atau tidak kayak gitu. Nah kalau multi kategori itu yes no juga, tapi nggak ya hanya iya hujan tidak hujan, tapi lebih ke kategorinya hujan atau misal hujan gitu ya, tidak hujan, hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat. Jadi nggak hanya hujan atau tidak, tapi hujannya kita klasifikasikan sesuai dengan intensitasnya, ringan, ini gitu kayak gitu. Itu contoh forecast. Terus kemudian continuous, ya kalau continuous ini yang paling mudah gitu ya, misal ya suhu sampai waktu berapa, dia seperti apa forecastnya kayak gitu. Atau misal ini yang terakhir object or event oriented. Jadi object oriented atau event oriented. Misal eventnya adalah TC gitu ya, forecastnya seperti apa sih pergerakannya dan intensitasnya seperti apa. Nah kalau untuk tipe-tipe forecast seperti ini bagaimana untuk memverifikasinya kayak gitu ya. Setidaknya kita mengenal gitu, ada dua metode gitu ya. Pertama metode yang standar, dan yang kedua ini scientific atau diagnostik. Nah ini nanti kita belajar bersama. Ini nanti minggu depan, kita sekarang belajar yang standar. Standar pun itu banyak gitu ya, bisa dari visual, terus kemudian continuous gitu ya, kemudian bisa dikotomi, bisa multi kategori, bisa probabilistik gitu ya. Karena apa? Karena mungkin banget kok kita itu mengkonversi satu jenis forecast ke forecast yang lain gitu ya, dengan cara rearranging data atau categorize data atau thresholding data. Misal hujan gitu, hujan bisa kita lihat sesuatu yang continue, tapi juga bisa kita lihat sesuatu yang discrete. Contohnya continue, ketika dia hujan gitu ya, hujan jam 7 pagi sampai jam 12 siang gitu ya. Kalau kita anggap sebagai discrete, berarti antara satu harian itu gitu ya, kita bandingkan antara hari ini yang hujan 5 jam itu sama hari yang kemarin tidak hujan, berarti kan hari ini dikatakan hujan, hari kemarin tidak hujan. Discrete, nggak continue. Tapi kita juga bisa melihat ini adalah suatu continue ketika kita misal ngeplot gitu ya, hujan jam 7 sampai jam 12, dan kemudian kita ngeplotnya per 10 menit gitu. Ya, itu bisa dikatakan sebagai suatu yang continue. Gak sih gitu ya, bahwa tipe forecast itu bisa berubah. That's why metodenya pun itu bisa berubah-ubah gitu ya, tergantung dari mana yang paling bagus dan yang mana yang paling memungkinkan untuk dipakai dengan jenis forecast kita. Oke, kita mulai dari standar versi yang paling umum, yakni visual atau EBOL gitu ya. Meskipun dibilangnya bahwa EBOL ini adalah long time gitu ya, long time oldest, tapi dia juga adalah verifikasi terbaik, cara verifikasi terbaik, meskipun dia hanya membandingkan dua prediction system gitu ya, atau dua model hanya dengan pakai mata kayak gitu. Tapi metode ini tuh kayak nggak pernah habis dimakan umur kayak gitu, dan masih banyak yang memakainya. Makanya dibilangnya good old fashioned visual atau EBOL. Jadi kita melihat, membandingkan antara forecast dengan observasi gitu ya. Ini misal dari sini sampai sini ini forecast, dan ini adalah observasinya, ini adalah observasinya. Kita lihat gitu ya pakai mata kita, benar-benar pakai mata kita, terus kita judge, terus kita analisis. Oh dia melebar, dia ini, dia pada jam segini ada di titik ini kayak gitu ya. Nah metode ini tuh dibilangnya emang bagus, bukan bagus sih, great gitu ya, jika kalian hanya punya beberapa forecast. Tapi kalau forecastnya itu udah banyak banget, beda tempat, dan itu literally beda, itu bisa jadi nggak apa ya, bosen juga, analisisnya jauh lebih banyak kayak gitu, nggak efisien, kemudian nggak efektif, karena kalian harus membaca dan mengamati data over the time kayak gitu, apalagi kalau banyak banget datanya. Dan lagi gitu ya, metode ini tuh kualitatif banget gitu ya, nggak ada kuantitatifnya, jarang kuantitatifnya. Jadi dia prone to
individual atau prone to subjektif gitu ya. Jadi dia itu rentan untuk subjektif gitu terkait interpretation gitu ya. Kayak tadi misal sama-sama belajar analisis cuaca, memprediksi aja beda, apalagi menganalisis atau menginterpretasi gitu ya. Someone gitu ya, dia interestnya terhadap misal spasialnya, dia melebar kah, dia di daerah mana kah mulainya. Tapi seseorang yang lain dia interest sama intensitasnya, jadi dia melihat over the time intensitasnya dari yang ringan hingga ini gitu ya. Jadi dia prone to subjektif kayak gitu. Therefore meskipun pakai visual itu direkomendasikan juga pakai kuantitatif gitu. Dan ini seharusnya gitu ya, visual ini jarang digunakan untuk formal verification procedure. Jadi untuk prosedur verifikasi yang formal ini sebenarnya kurang diminati karena dia subjektif banget. Dan ini adalah contoh verifikasi ABOL yang saya dapatkan. Ini lumayan baru papernya kayak gitu ya, dan dia MDPI. Makanya saya kaget juga gitu ya, oh ada juga yang masih menggunakan ABOL kayak gitu. Ini adalah contohnya ABOL. Kalau ini misal resolusi 15 km, ini resolusi 5 km gitu ya. Jadi dia ngata-ngatain tuh istilah katanya kan, kalau 15 km kan dia coarse banget, sedangkan kalau 5 km kan dia kelihatan banget ininya kayak gitu. Ini yang untuk visual gitu ya. Selain visual ada juga yang namanya continuous variable. Continuous variable ya berarti kita memverifikasi variabel-variabel yang ada sepanjang waktu, misal suhu, angin, kelembapan gitu ya. Meskipun kalian tidur atau kalian nggak mengobservasi pun gitu, dia pasti akan ada. Nah bagaimana dia ininya gitu memverifikasinya, dan ini termasuk banyak banget gitu ya caranya. Scatter plot yang pertama, jadi kalian membandingkan antara forecast dengan observasi, kemudian ada linear, terus kalian bandingkan tuh. Nah di sini kan adjustmentnya banyak, dia bisa mengikuti, dia ada linear relationship kah, bagaimana, apakah dia lebih ke observasi atau dia lebih ke forecast kayak gitu. Kemudian box plot itu sama kayak yang kemarin gitu ya, jadi ada whisker sama box ada box gitu. Nah kalau ini adalah outliernya, ini whiskernya gitu ya, ini mediannya, ini 75%, ini 25% kayak gitu. Itu nanti sebarannya seperti apa. Nah ini yang kalian sudah paham banget mungkin gitu ya, mean error, mean bias error, absolute error, mean square error gitu ya. Udah makanannya anak STMKG gitu ya. Yang pasti saya hanya mengingatkan, bentar lagi kalian skripsi, bahwa yang namanya error-error ini selalu punya unit, dan unitnya berdasarkan variabel. Jadi kalau misal mean errornya gitu ya, mean errornya atau mean absolute errornya 2 apa? Kalau angin ya berarti 2 meter per sekon kah, 2 knot gitu ya. Kalau suhu ya 2 derajat gitu, minus 2 derajat atau minus 2 meter per sekon. Jadi harus diikutkan unitnya kayak gitu. Yang namanya error berarti semakin kecil errornya maka dia makin bagus, perfect sama dengan 0. Nah kalau mean bias itu beda lagi, yang namanya bias itu harus lebih besar, kurang dari 1 atau sama dengan 1, dan perfect itu 1. Dikatakan sempurna bila dia biasnya 1 kayak gitu. Kemudian ini udah mungkin ini yang akan lebih baru gitu ya, LEPS sama Stable Equatable Error in Probability. Ini adalah contoh LEPS gitu ya. Jadi LEPS itu dia menggunakan Cumulative Probability Density gitu ya. Berapa sih kerapatan dari atau probabilistik kerapatan kumulatif antara nilai observasi dengan nilai forecastnya gitu ya. Bila ini adalah nilai perfectnya gitu ya, ini adalah reference-nya. Nah errornya dilihat dari mana? Nah ini perbedaan ini, berapa nilai CDF untuk masing-masing observasi dan forecast kayak gitu. Itu nanti ada hitungannya. Kemudian yang kedua itu ada namanya Stable Equatable Error in Probability Space. Kalau ini bentuknya itu kayak matriks gitu. Jadi nanti kalian ngitungnya itu berdasarkan matriks probabilitas antara kategorinya. Kan di sini ada kategori misal
heavy, light, dry kayak gitu precipitationnya gitu ya. Anggaplah dry ini no precipitation gitu. Nah itu nanti kan ini punya probabilitas gitu ya, ini kan probabilitas 1, probabilitas 2, probabilitas ketiga. Nah dari probabilitas itu nanti kayak dibikin matriks kayak gitu, matriks diagonal. Nah itu nanti dihitung berapa sih kira-kira nilainya kayak gitu. Kemudian correlation coefficient sama anomaly correlation sama aja gitu ya. Kalau dia antara -1 sampai dengan 1 gitu ya, -1 sampai dengan 1 atau -1 dikatakan bagus, tapi hubungannya dilihat gitu ya, apakah dia mengikuti observasi atau berbanding terbalik dengan observasi. Jadi kalau misal 0,904 kayak tadi yang saya bilang kayak gitu, berarti dia mampu mengikuti fluktuasi observasi dengan baik. Nah kalau anomali korelasi itu lebih ke menghitung fase difference antara forecast dan observasi. Contohnya kayak apa kayak gitu ya, misal 0,904 gitu ya, anomali korelasinya, berarti itu artinya gitu ya misal climatological temperature itu 14 derajat Celcius dan dia dihitung anomali korelasinya itu 0,904, artinya gitu ya si 14 derajat ini sering muncul di forecast kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah selain tadi continuous pasti ada yang discrete. Nah kalau discrete kita pakai dikotomi yes or no gitu ya, bukan yes or yes tapi yes or no. Nah kalau yes or no ini dibilangnya adalah if the forecast say yes an event will happen, or no gitu ya, yes sesuatu event akan terjadi, atau no suatu event tidak akan terjadi. Nah biasanya yes or no ini dia itu cara ngitungnya dengan bantuan tabel kontingensi 2x2 kayak gitu. Kayak gimana sih bentuk tabel kontingensi 2x2? Mungkin sebagian dari kalian udah pada paham gitu ya, udah pada ngerti gitu ya. Misal kayak gini ya kalau nggak salah ya. Dia misal di sini observasi, di sini forecast gitu ya. Ini adalah yes, no, yes, no. Ini adalah sum atau jumlah kayak gitu. Nah, tabel kontingensi ini setidaknya ada 4 kombinasi tipe gitu ya. Ada hits, miss, false alarm, sama correct negatif. Hits itu apa gitu ya? Hits itu adalah ketika suatu forecast terjadi gitu ya. Misal forecast itu diprediksi akan terjadi dan beneran terjadi observasinya, maka dia adalah hits gitu ya. Kita tulis A. Sorry kayak gini aja, saya takut ini ya. A gitu ya. Ini adalah hits gitu. Jadi observasi terjadi, forecast terjadi. Kemudian bila forecast itu bila suatu kejadian tidak diprediksi tidak terjadi, tapi kenyataannya terjadi. Prediksinya cuaca cerah, kemudian hujan gitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai miss gitu ya. Ini miss. Tidak terforecast tapi observasi terjadi, kecolongan gitu ya, miss gitu. Kemudian false alarm. False alarm itu adalah diprediksi akan hujan, ternyata cerah. Berarti dia indikasi salah kayak gitu. Jadi forecastnya dinyatakan hujan tapi observasinya enggak. Itu adalah false alarm. Nah kemudian yang terakhir gitu ya, itu dikatakan correct negatif. Dia benar tapi negatif. Maksudnya seperti apa? Tidak diprediksi hujan dan benaran tidak hujan, maka dia D gitu ya, correct negatif. Jadi dia setidaknya punya 4 atribut ini. Terus bagaimana menghitungnya gitu ya? Nah dari 4 nilai ini gitu ya, kita bisa menghitung ini EDC etc gitu ya. Kita bisa menghitung akurasinya. Misal akurasi itu adalah hits gitu ya, ditambah correct negatif dibagi total. Berarti kalau hitsnya adalah A ditambah correct negatifnya D ditambah sumnya, kan ini dijumlah gitu ya. Nah jumlah antara A plus C itu sama, harusnya nanti terakhir sama kayak gitu ya. B sama D
sekian, ini sama A, B sekian, ini sekian, jadi nilainya sama. Jadi kalau ini 2 sama 7 dan di sini 3 sama 6, sama-sama 9. Nah, jumlah ini yang dimasukkan dan itu harus nilainya harus sama. Kayak gitu. Nah, kalau bias gitu ya. Bias itu adalah hits gitu ya. A ditambah false alarm. False alarm berarti C dibagi hitsnya adalah A ditambah missnya B. Kalau dia 1 berarti perfect, kalau kurang dari 1 under forecast, lebih dari 1 over forecast. Gambarnya kayak gitu. Kemudian hit rate gitu ya, POD. POD atau hit rate itu sama dengan hits gitu ya dibagi hits ditambah miss. Perfect 1. Kemudian false alarm gitu ya. False alarm ratio itu adalah VAR gitu. Berarti kalau false alarm ratio kita pengen tahu gitu ya seberapa buruk forecast kita. Nah, ini dihitungnya dari C false alarm dibagi hits ditambah false alarm. Nah, ini berbeda. False alarm perfect ketika dia 0. Jadi semakin tinggi nilai FAR berarti forecast itu jelek. Kemudian ada success ratio. Success ratio itu dihitung dari ini ya, SR sama dengan hits dibagi hits ditambah false alarm, berarti A per A plus C. Kemudian critical success index atau CSI kayak gitu ya. CSI ini adalah, ini kalau tadi itu kan cuma menggabungkan antara hits dan miss, hit dan false alarm, hit dan ini. Nah, kalau ini dia pakai hampir keseluruhan dari atribut. Itulah kenapa dia mungkin bisa dikatakan agak robust gitu ya. Metodenya agak robust, nilainya agak bisa dipercaya. Karena CSI itu adalah hits dibagi hits ditambah miss ditambah false alarm. Jadi kita memperhitungkan berapa yang benar, berapa yang salah, berapa yang kecolongan, itu dihitung semuanya. Perfect kalau dia dikatakan 1. Kira-kira dapat dipahami? So far? Gampang lah ya. Nah, next kita akan coba gitu ya masukkan ini ke diagram di tabel kontingensi. Taunya bagaimana kayak gitu? Contohnya, misal kalian punya forecast misal kalian punya forecast nih 3 bulan gitu ya. 3 bulan. Ini kan dari Januari sampai tanggal 29. Terus kalian bikin tuh tabel kontingensi. Gini kan, ini observasi, ini forecast. Yes, no, yes, salah. Yes, no, some. Kayak gitu kan. Nah, di sini forecast ada hujan. Nggak ada hujan. Observasi nggak ada hujan juga. Berarti dia masuk ke correct negatif, kasih turus 1. Kemudian yang ini gitu ya, ada hujan, observasi ada hujan, berarti dia hits, kasih turus 1. Kemudian ini diprediksi ada hujan, diprediksi ada hujan gitu ya, benar, ada hujan, berarti ini yes. Tapi ternyata kebalik deh kayaknya ini. C false alarm. Oh benar, diprediksi ada hujan gitu ya, ternyata nggak ada hujan, kecolongan gitu ya. Jadi tulisnya 1. Kemudian kebalikannya adalah misal ada hujan gitu ya, forecastnya nggak ada hujan gitu ya. Ini kayaknya kebalik deh di antara C sama D-nya ini, berarti ini saya coret aja. Ini coret aja. Ini harusnya C, ini harusnya B, kayak gitu. Ini saya balik, nggak bisa dihitung lagi. Jadi lihat aja, forecastnya iya ada hujan, berarti forecastnya iya ada hujan. Ternyata nggak ada hujan, berarti di sini. Kalau ini forecastnya tidak ada hujan, sorry banget. Nah, forecastnya tidak ada hujan berarti no, ternyata dia ada hujan berarti di sini.
Jadi nanti kalau kalian mau memverifikasi sesuatu yang discrete, kalian bikin tabel seperti ini. Kalian lihat nilainya hujan atau enggak, terus masukkan ke tabel kontingensi. Dan tabel kontingensi ini seharusnya memiliki data yang cukup. Jadi nggak bisa kalau cuma 10 data, karena dia part of statistik gitu ya. Semakin banyak data, dia semakin dapat dipercaya. Jadi kayak gitu. Nah, habis dari situ kalian hitung tuh berapa false alarmnya, berapa hitsnya, berapa akurasinya. Jadi nanti tahu, oh keseluruhan forecast ini akurasinya sekian. Oke, come up to summary. Dari layout gitu ya. Forecast verification adalah proses dari menilai dari suatu perakiraan cuaca yang dia juga terdiri dari monitoring, understanding, dan improving. Jadi ada follow up-nya. Untuk apa sih gunanya? Untuk monitor, untuk memperbaiki, dan untuk menghitung gitu ya si kualitas forecast demi administrasi, scientific, dan economic value. Kemudian suatu forecast dikatakan bagus bila dia konsisten antara forecast dengan judgment dari si forecaster atau knowledge-nya si forecaster, kemudian sesuai dengan observasinya. Jadi dia ada kuantitatifnya, kualitasnya kita ketahui ketika kita assess dengan observasi, dan pasti dia punya value. Jadi punya benefit, ada keuntungan untuk user atau pemakai dari prediksi kita. Nah, ngomong-ngomong tentang quality gitu ya, itu term yang biasa digunakan tuh adalah 9. Ada akurasi, ada skill, ada bias, ada association, resolution, reliability, sharpness, discrimination, and uncertainty. It depends on the forecast-nya gitu ya. Jadi terserah kalian mau mengassess bagian mananya. Kemudian bahwa forecast itu bervariasi gitu ya. Ada nature of forecast, ada deterministic, ada probabilistic, ada wording, kemudian ada space time domain, ada time series, ada spatial distribution, ada pole space and time, kemudian ada specificity of forecast gitu ya. Misal event oriented atau object oriented kayak TC motion and intensity gitu ya. Itu kan nanti metodenya ada DBE, ada direct position error, ada ATE gitu ya. Itu bermacam-macam. Ada juga dikotomi, yes or no event, kemudian ada multi kategori gitu ya, no, light, medium, and heavy precipitation. Itu masing-masing semua bisa diverifikasi. Nah, terkait itu semua metodenya ada standar dan ada scientific atau diagnostik. Dimana untuk standar gitu ya, untuk pertemuan kali ini itu ada visual atau eyeball, kemudian ada continuous gitu ya. Tadi ada cara memverifikasinya bisa pakai box plot, pakai scatter plot, pakai coefficient correlation, anomaly correlation, MAE, MBA, apapun lah, banyak kayak gitu ya. Kemudian dikotomus berarti dia discrete, yes or no event, pakai tabel kontingensi. Atributnya ada hits, false, miss, correct, negatif, dan dia bisa dihitung juga pakai bias, akurasi, POD, hit rate, success index, you name it, everything you name it. Kemudian ada juga multikategorial dan probabilistik. Kenapa saya kurung? Karena ini sisanya insya Allah kita akan bahas minggu depan. Sekian video materi kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah hadir di kelas, dan jangan lupa untuk banyak membaca. Sorry and see you next time.